Sampajan Sampurasun, teman-teman ya. Nah, tubuh kita terkadang suka memberitahu atau suka ngasih alarm atau sinyal, teman-teman. Nah, tapi kita sering abai atau cuek ya. Nah, setiap rasa nyeri ya, rasa lelah atau tegang, sebenarnya itu bukan kebetulan, teman-teman. Kita sebenarnya sedang memberi petunjuk gitu ya. Dan inilah yang sering dilupakan oleh sebagian banyak orang gitu. Mendengarkan tubuh sendiri ini bisa jadi jalan untuk memahami, menyembuhkan, dan hidup lebih selaras dengan diri kita, teman-teman. Nah, di era teknologi dan kesibukan tanpa henti, kita sering mengabaikan sinyal yang paling penting dari tubuh kita sendiri, teman-teman. Padahal ini adalah guru ya. Jadi mikrokosmos yang memiliki frekuensi sendiri atau bahasa yang bisa mengajarkan kita tentang batas, keseimbangan, dan kehidupan. Nah, bisa saja yang kita rasakan sebagai rasa sakit itu adalah merupakan pesan. Jadi setiap kelelahan kita itu merupakan peringatan, bisa jadi ya. Nah, jika kita mau belajar membaca tentang ini atau bahasa ini, kita bisa mencegah atau mencegah sakit gitu kan, mencegah penyakit atau mengurangi stres dan akan menemukan harmoni dalam diri kita. Nah, di dalam filosofi kuno, teman-teman ya, tubuh kita adalah cerminan jiwa. Jadi apa yang kita rasakan ya di dalam ini akan terlihat di luar, teman-teman. Nah, ketika tubuh menolak misalkan makanan tertentu, kemudian memberikan rasa sakit di bagian tertentu atau merasa lelah tanpa alasan jelas, itu adalah bentuk komunikasi ilmiah. Nah, jika kita pernah mengalami hal itu, teman-teman, seharusnya jangan ditekan ya. Justru seharusnya kita harus lebih sadar, teman-teman, lebih peka, lebih hadir, karena tubuh kita adalah laboratorium kehidupan gitu ya. Dan dia mengajarkan tentang batas diri, tentang bagaimana energi kita ini mengalir dan bagaimana kita bisa menjadi lebih selaras dengan alam dan diri sendiri, teman-teman. Nah, lalu apa manfaat nyata dan dari merasakan vibrasi dan berkomunikasi dengan diri ya, atau dengan tubuh kita? Nah, manfaatnya diantaranya, teman-teman, itu mencegah lebih awal atau mendeteksi penyakitnya. Tubuh akan sering memberi tubuh sering memberi tanda sebelum masalah menjadi serius, teman-teman. Nah, manfaat berikutnya itu kita dapat meningkatkan energi dan produktivitas tentunya ya. Kemudian
menjaga keseimbangan emosional antara tubuh dan pikiran kita, teman-teman. Nah, terus mendalamkan hubungan dengan diri sendiri. Nah, jadi dengan mendengarkan, merasakan, dan berkomunikasi dengan tubuh itu akan memudahkan kita mengenal diri secara mikro, teman-teman. Nah, lalu bagaimana caranya untuk mulai melakukan apa yang disebutkan tadi ya, teman-teman. Nah, jadi caranya teman-teman bisa mulai dengan duduk, diam, ya, sejenak, teman-teman. Kemudian merasakan nafas dan detak jantung kita ya. Itu kalau bisa jangan disentuh, teman-teman, detak jantungnya. Nah, setelah itu coba perhatikan dan amati setiap apa yang kita rasakan di dalam tubuh. Seperti pergerakan organ ya yang ada di dalam tubuh kita. Itu seperti apa ya dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, biasakan latih antara 15 sampai 30 menit lah, teman-teman ya. Nah, kemudian catat kalau ada pola rasa sakit atau ketidaknyamanan, teman-teman. Kemudian terima semuanya ya, jangan pernah kita tekan. Kemudian rasakan dan kalau bisa teman-teman dikomunikasikan ya. Jadi seperti kita ngobrol dua arah gitu ya, teman-teman. Jadi kita rasakan, jangan dilawan ya, rasakan, terima. Nah, kemudian komunikasikan, teman-teman. Komunikasikan ya kayak kita ngobrol dengan teman kita gitu. Misal kalau misalkan kita pernah mengalami cedera misalkan di bagian lutut misalkan, teman-teman. Nah, itu rasakan misalkan. Rasakan si lututnya, kemudian komunikasi, ajak ngobrol gitu. Terus rasakan. Nah, dan ini pernah saya alami, teman-teman. Dan saya pernah lakukan dan hasilnya memang benar-benar di luar dugaan gitu, teman-teman. Jadi di tangan ini saya pernah ada benjolan, teman-teman. Ada benjolan gitu di sini ya. Jadi si benjolan ini nggak saya obatin gitu. Sekarang udah hilang. Nah, caranya ya begitu, teman-teman, dirasakan. Jadi tidak menekan gitu. Jadi lebih membiarkan, lebih menerima gitu, kemudian dirasakan, terus diajak komunikasi. Dan itu beberapa hari kemudian ini langsung kembali lagi seperti biasa gitu. Nah, ini keajaiban tubuh kita, teman-teman, karena pada dasarnya tubuh kita ini punya sistem gitu ya, atau punya cara untuk menyembuhkan dirinya sendiri asal kita sering lakukan yang tadi disebutkan, teman-teman, secara kontinu gitu ya, dan itu terus dilatih, teman-teman, dilatih. Nah, langkah-langkah kecil ini ya seperti ini bisa menjadi jembatan, teman-teman, untuk menuju pemahaman diri ya yang lebih dalam lagi. Jadi semakin sering kita membaca diri atau bahasa tubuh, semakin mudah kita membuat keputusan yang sehat dan selaras dengan diri kita sendiri, teman-teman. Nah, jadi tubuh kita adalah ya mikrokosmos. Jadi di dalamnya itu tersimpan
sistem cerdas yang lebih tua dari teknologi manapun, teman-teman ya. Jadi ini dia berbicara, dia memberi peringatan dan menawarkan jalan menuju harmonisasi, teman-teman. Nah, jika kita belajar tentang itu, kita tidak hanya menjadi lebih sehat, tapi juga menjadi lebih bijak dan lebih sadar dan lebih damai dalam hidup, teman-teman. Nah, coba mulai untuk mempraktekkan itu, teman-teman. Mendengarkan tubuh kita, berkomunikasi, karena tubuh kita pasti selalu punya jawaban, teman-teman. Jika kita mau gitu ya. Dan ini pernah saya alami ya, teman-teman. Jadi berbicara seperti ini bukan tanpa dasar, karena saya sudah mengalami beberapa kali tentang itu. Jadi teman-teman silahkan dicoba metodenya sederhana tadi yang sudah dijelaskan ya. Jadi semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Sampurasun.